Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Pada kali ini kita akan membahas tentang kebijakan dalam penanganan krisis kesehatan. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan, yang pertama kita memahami kebijakan penanganan krisis, pengorganisasian, mekanisme pengelolaan bantuan, dan tim penanggulangan krisis. Yang pertama, kebijakan. Nah, berikut ini adalah beberapa kebijakan yang mesti dilakukan dalam penanganan krisis ya. Kebijakan yang pertama adalah setiap korban akibat bencana itu perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin secara maksimal dan manusiawi. Yang kedua, prioritas awal selama masa tanggap darurat adalah penanganan gawat darurat medik terhadap korban luka dan identifikasi korban mati di sarana kesehatan. Jadi dalam memberikan pelayanan kesehatan harus diprioritaskan ya, mana yang paling gawat ya, atau kita pisahkan mana yang berisiko berat ya, sedang, ringan, dan seterusnya. Yang ketiga, prioritas berikutnya adalah kegiatan kesehatan untuk mengurangi risiko munculnya bencana lanjutan di wilayah yang terkena bencana dan lokasi pengungsian. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, baik itu pemaparan informasi edukasi maupun upaya dalam mengurangi dampak secara psikologi dari pengungsi ya, atau orang-orang yang terdampak pada bencana. Yang keempat, koordinasi pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Nanti kita akan lihat bagaimana koordinasi secara berjenjang ini. Yang kelima, pelaksanaan penanganan kesehatan dilakukan oleh pemerintah dan dapat dibantu dari berbagai pihak, termasuk bantuan negara sahabat, lembaga donor, LSM nasional atau internasional, dan masyarakat. Yang keenam, bantuan kesehatan dari dalam maupun luar negeri perlu mengikuti standar dan prosedur yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Nanti kita lihat bagaimana standar dan prosedurnya untuk bantuan kesehatan ini. Yang ketujuh, pengaturan distribusi bantuan, bahan, obat, dan perbekalan kesehatan serta SDM kesehatan dilaksanakan secara berjenjang. Yang kedelapan, dalam hal kejadian bencana yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi pelayanan kesehatan setempat, kendali operasional diambil alih secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, misalnya puskesmas tidak mampu, maka naik lagi menjadi dinas kesehatan kota. Dinas kesehatan kita tidak mampu atau terdampak, maka naik lagi menjadi dinas kesehatan provinsi, dan seterusnya. Yang kesembilan, penyampaian informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kesehatan pada bencana dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat selaku anggota Satkorlat ya, Satuan Tugas Pelaksana ya, Satuan Koordinasi Pelaksana. Yang ke-10, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala yang perlu diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan kesehatan, sekaligus menginformasikan kegiatan masing-masing. Yang berikutnya adalah pengorganisasian. Nah, dalam pengorganisasian dalam krisis kesehatan terdiri dari tingkat pusat dan tingkat daerah ya. Tingkat pusat yang pertama adalah BNPB. Nah, siapakah BNPB ini? BNPB adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, ini merupakan lembaga pemerintah non-departemen setingkat menteri yang memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
ya. Jadi kalau ingin melihat BNPB ya, bisa lihat di situsnya langsung bnpb.go.id. Nah, ini tentu tugasnya banyak ya BNPB ketika terjadi suatu krisis kesehatan ya, krisis bencana kesehatan. Baik itu yang pertama memberikan pedoman pengarahan ya, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, menyampaikan informasi kegiatan pada masyarakat ya, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada presiden ya, setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. Kemudian menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dari APBN, kemudian menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang kedelapan adalah melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu adalah tugas-tugas dari BNPB. Nah, untuk struktur organisasi BNPB ini sendiri bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada kepala BNPB ya. Di sini ada unsur pengarah, inspektorat utama, sekretariat utama. Nah, ini pusat data dan informasi ya. Nah, kemudian ada deputi ya. Deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, deputi bidang penanganan darurat, deputi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini masing-masing ya. Deputi bidang logistik dan peralatan, direktorat pengurangan risiko bencana, direktorat tanggap darurat, direktorat penilaian kerusakan, direktorat logistik, direktorat pemberdayaan masyarakat, direktorat bantuan darurat, direktorat pemulihan peningkatan fisik, direktorat peralatan, direktorat kesiapsiagaan, direktorat perbaikan darurat, dan direktorat pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi, dan direktorat penanganan fungsi. Nah, jadi semuanya memiliki koordinasi langsung kepada kepala BNPB. Kemudian tingkat pusat yang kedua adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Nah, tugasnya adalah merumuskan kebijakan, memberikan standar dan arahan, serta mengkoordinasikan penanganan krisis dan masalah kesehatan lain, baik dalam tahap sebelum, saat, maupun setelah terjadinya. Kemudian Departemen Kesehatan secara aktif membantu mengkoordinasikan bantuan kesehatan yang diperlukan oleh daerah yang mengalami situasi krisis dan masalah kesehatan lain. Nah, ini adalah pengorganisasian yang tingkat pusat yang kedua, ya, ini adalah Kementerian Kesehatan yang nanti juga tetap harus berkoordinasi ya dengan BNPB pusat ya, dalam penanganan bencana atau krisis kesehatan di daerah. Nah, di struktur Menkes ini dalam penanggulangan bencana ini ada Menkes ya, penanggung jawab, Sekjen, kemudian pejabat Ekselon 1. Kemudian di sini ada pelaksana koordinasi ya, ada unsur-unsur teknis nanti. Nah, kita lihat nanti ada KKP juga ya. Ini termasuk unsur-unsur teknisnya. Nah, dalam operasional pemberian bantuan bagi daerah yang memerlukan, Departemen Kesehatan membentuk 9 pusat bantuan regional penanganan krisis kesehatan yang berperan untuk mempercepat dan mendekatkan fungsi bantuan kesehatan masing-masing, dilengkapi dengan SDM kesehatan yang terlatih dan sarana bahan obat serta pelengkapan kesehatan lainnya. Nah, ini ada pembagian regional ya. Regional Sumatera Utara berkedudukan di Medan dengan wilayah pelayanan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan provinsi Sumatera Barat. Nah, DKI Jakarta, regional DKI Jakarta di sini ada Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kita masuk dalam regional DKI Jakarta ya. Ini ada regional Jawa Tengah, regional Jawa Timur, regional Kalimantan Selatan, regional Bali, regional Sulawesi Utara, regional Sulawesi Selatan, dan subregional Papua di Jayapura. Nah, tingkat daerah. Tingkat daerah ini ada BNPB daerah, BNPB provinsi, ada juga BNPB kabupaten atau kota. Nah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Pada tingkat provinsi, BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon 1B, dan pada tingkat kabupaten kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati atau wali kota atau setingkat
eselon 2A. Nah, ini adalah tugas-tugasnya, ya, menetapkan pedoman pengarahan, standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, menyusun menetapkan informasikan peta rawan bencana, kemudian menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaksanakan penanggulangan bencana pada wilayahnya, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. Kemudian juga mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, bertanggung jawab penggunaan anggaran dan kewajiban lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian tingkat daerah yang kedua adalah Dinas Kesehatan Provinsi, ya, ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, di sini Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota sebagai salah satu anggota unsur pengarah penanggulangan bencana merupakan penanggung jawab dalam penanganan kesehatan akibat bencana dibantu oleh unit teknis kesehatan yang ada di lingkup provinsi dan kabupaten kota. Nah, pelaksanaan tugas penanganan kesehatan akibat bencana ini di lingkungan dinas kesehatan dikoordinasi oleh unit yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan dengan surat keputusan. Tugasnya apa saja? Di sini kita lihat bahwa tugas dari dinas kesehatan ini provinsi dan kabupaten kota melaksanakan dan menjabarkan kebijakan, memberikan standar dan arahan serta mengkoordinasikan kegiatan penanganan kesehatan akibat bencana di wilayah kerjanya masing-masing. Jika ada ketidakseimbangan antara jumlah korban yang ditangani dengan sumber daya tersedia di tempat, dapat meminta bantuan ke Departemen Kesehatan Pusat langsung, ya, atau melalui pusat penanggulangan krisis maupun ke pusat bantuan regional. Kemudian tingkat daerah yang ketiga di sini ada KKP. Ya, ini merupakan instansi pemerintah juga, ya, yang memfasilitasi bantuan melalui pelabuhan laut, udara dan perbatasan dan melakukan karantina, ya. Kemudian ada BTKL, ini juga memberikan bantuan dalam hal sistem kewaspadaan dini dan rujukan laboratorium. Nah, ini contoh BTKL di Palembang. Kemudian mekanisme pengelolaan bantuan obat dan perbekalan kesehatan. Penyediaan obat dan dalam situasi bencana merupakan salah satu unsur penunjang yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan pada saat bencana. Oleh karena itu, diperlukan adanya persediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagai penyangga bila terjadi bencana, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai pusat. Nah, yang pertama, posko kesehatan langsung meminta obat dan perbekalan kesehatan kepada dinas kesehatan setempat. Kemudian, obat dan perbekalan kesehatan tersedia di Pustu dan Puskesmas dapat langsung dimanfaatkan untuk melayani korban bencana bila terjadi kekurangan, minta tambahan ke dinas kabupaten atau kota, atau bisa juga melalui instalasi farmasi kabupaten kota. Dinkes kabupaten kota atau instalasi farmasi kabupaten kota menyiapkan obat dan perbekalan kesehatan selama 24 jam untuk seluruh sarana kesehatan yang melayani korban bencana, baik di puskesmas, pos kesehatan, rumah sakit umum, sarana pelayanan kesehatan TNI dan Polri maupun swasta. Bila persediaan obat di Dinkes kabupaten kota mengalami kekurangan, dapat segera meminta kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Depkes, ya. Bisa juga kepada Pusat Penanggulangan Krisis, tentunya berkoordinasi dengan Ditjen Binfar dan Alkes. Prinsip dasar dari pengelolaan obat dan pembekalan kesehatan pada situasi bencana adalah harus cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dengan banyaknya instansi kesehatan yang terlibat, perlu dilakukan koordinasi dan pembagian wewenang dan tanggung jawab. Nah, prinsip utama yang harus dipenuhi dalam proses pemberian bantuan obat dan perbekalan kesehatan mengacu kepada guideline for drug donation, yaitu prinsip yang pertama, obat sumbangan harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negara penerima. Ini misalnya ada bantuan obat-obatan, ya, dari negara tetangga atau dari lembaga, ya. Ya, jadi ada hal-hal prinsip yang harus dipatuhi, gitu ya. Prinsip pertama, obat sumbangan harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negara penerima, sehingga bantuan harus didasarkan pada kebutuhan, sehingga kalau ada obat yang tidak diinginkan maka kita dapat menolaknya. Prinsip yang kedua, obat sumbangan harus mengacu kepada keperluan dan sesuai dengan otoritas penerima dan harus mendukung kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan sesuai dengan persyaratan administrasi yang berlaku. Jadi tidak sembarangan obat itu masuk dari luar, walaupun bentuknya adalah
menolong, maka tetap harus mengikuti persyaratan administrasi yang berlaku. Prinsip yang ketiga, tidak boleh terjadi standar ganda penetapan kualitas. Jika kualitas salah, satu item obat tidak diterima di negara donor, sebaiknya ini juga diberlakukan di negara penerima ya. Jadi ini adalah hal penting juga ya dalam memberikan bantuan obat-obatan. Kemudian yang keempat, harus ada komunikasi yang efektif antara negara donor dan negara penerima. Sumbangan harus berdasarkan permohonan dan sebaiknya tidak dikirimkan tanpa adanya pemberitahuan. Nah, ini kita lihat di sini adalah koordinasi dan pembagian wewenang dan tanggung jawab ya dalam pengelolaan obat dan pembekalan kesehatan pada penanggulangan bencana. Misalnya di sini kita lihat tingkat koordinasi kabupaten kota ya. Koordinatornya adalah Dinas Kesehatan, institusi yang dikoordinasikan adalah Pustu, Puskesmas, instalasi farmasi kabupaten kota. Ya, pos kesehatan, Pustu, Puskesmas, instalasi dan seterusnya. Nah, instansi terkait ya. Nah, ini dikoordinasikan ya. Koordinasikan dengan institusi terkait, BPBD kabupaten kota ya. Nah, ini dalam hal tahapan persiapan ya. Ini juga dalam tahapan kejadian bencana, ini pada tahap pasca bencana. Nah, jadi ini koordinasi sangat diperlukan ya. Dari mulai persiapan kejadian bencana pada saat pasca bencana. Nah, ini untuk tingkat kabupaten kota ya. Nah, kesehatan untuk persiapan ini Pustu, Puskesmas. Nah, kemudian pos kesehatan Pustu ini pada saat kejadian bencana ya. Kemudian pada saat pasca bencana Pustu, Puskesmas, instalasi farmasi dan kabupaten kota. Yang nanti berkoordinasi juga dengan BPBD kabupaten kota. Sedangkan untuk dinas kesehatan provinsi ya, di tingkat provinsi ada dinas kesehatan provinsi nanti berkoordinasi dengan BPBD provinsi ya. Nah, sedangkan di nasional ya, di sini adalah koordinatornya adalah PPK dengan leading program Dijen Binfar dan alat kesehatan. Nah, nanti koordinasi juga dengan BNPB ya. Persyaratan teknis obat sumbangan, masa kadaluarsa obat dan perbekalan sumbangan minimal 2 tahun pada saat diterima oleh penerima bantuan. Hal ini dimaksudkan agar obat dan pembekalan kesehatan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan program maupun situasi darurat. Ya, jadi perhatikan dalam masa kadaluarsanya ya, waktu peluang obat sumbangan harus diperhatikan kadaluarsanya. Kemudian obat dan pembekalan kesehatan sumbangan yang diterima harus berasal dari sumber resmi dan terdaftar, mempunyai izin edar di negeri pemberi atau mendapat pengakuan dari WHO atau lembaga independen lainnya. Hal ini diperlukan untuk menjamin keamanan dari obat dan perbekalan kesehatan yang akan diterima. Nah, ini ada persyaratan teknis untuk obat sumbangan ya. Kemudian obat yang diterima sebaiknya sesuai dengan DON ya, daftar obat esensi nasional. Hal ini diperlukan agar tidak mengganggu program penggunaan obat esensial di sarana kesehatan. Kemudian yang berikutnya, kekuatan potensi dosis dari obat sebaiknya sama dengan obat yang biasa digunakan oleh petugas kesehatan. Karena ini akan berbahaya bagi berdampak pada kesehatan ya. Kemudian yang berikutnya, obat dan perbekalan kesehatan sumbangan sebaiknya memenuhi aturan internasional pengiriman barang, yaitu setiap obat dan perbekalan kesehatan yang dikirim hendaknya disertai dengan detail isi karton yang menyebutkan secara spesifik bentuk sediaan, jumlah, nomor obat, tanggal kadaluarsa, volume, berat, dan kondisi penyimpanan yang khusus ya. Jadi memang harus diperiksa ya berbagai macam pengiriman ya, termasuk dalam pengiriman. Pengeluaran obat dan pembekalan kesehatan dari pelabuhan mendapat pembebasan tarif pajak apabila ada rekomendasi dari Sekretaris Negara masuk dalam kategori bantuan teknis. Selanjutnya dilakukan pengurusan ke Departemen Keuangan, kemudian koordinasi dengan Ditjen Bea dan Cukai. Dalam situasi bencana, pengeluaran obat dan pembekalan kesehatan dikoordinasikan oleh BNPB. Untuk provinsi harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi, dan untuk kabupaten kota harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kabupaten Kota dan kantor Bea Cukai setempat. Jadi ini adalah prosedur yang tidak boleh kita acukan. Kemudian tambahan, agar penyediaan obat dan pembekalan kesehatan dapat membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan pada saat kejadian bencana, maka jenis obat dan pembekalan kesehatan harus sesuai dengan jenis penyakitnya. Ya, kita memang harus melakukan pengumpulan informasi dulu terkait dengan
penyakit yang paling banyak, kemudian kebutuhan obatnya apa saja. Obat dan pembekalan pasca bencana harus diberlakukan sesuai dengan aturan yang ada. Pengelolaan obat untuk mendukung pelayanan kesehatan harus ditangani oleh petugas kesehatan yang memiliki keahlian di bidangnya. Pasca bencana harus melakukan inventarisasi terhadap obat dan perbekalan kesehatan yang masih tersebar. Bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak donor. Obat yang masih tersisa dapat digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan. Obat yang tersisa jangan sampai ada di bawah pengelolaan institusi atau perorangan yang tidak mempunyai otoritas atau keahlian. Ini hati-hati ya. Jangan sampai obat dikuasai oleh individu. Pengelolaan obat dan pembekalan kesehatan saat bencana seringkali tidak tercatat dengan baik karena pada saat tersebut tenaga kesehatan terfokus pada pelayanan kesehatan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Obat yang masih tersisa jangan sampai tidak dapat dimanfaatkan untuk menjalani pelayanan kesehatan di saat situasi normal. Inventarisasi obat-obatan dan pembekalan kesehatan yang kadaluarsa untuk dilakukan penghapusan. Nah, ini kira-kira adalah permintaan dan distribusi obat dan pembekalan kesehatan saat terjadi bencana. Nah, di sini kalau kita lihat tandanya adalah yang putus-putus adalah jalur permintaan, sedangkan yang tanda tidak putus-putus ini adalah jalur pengiriman. Ya, jadi Depkes nanti mengirim ke Dinkes kabupaten kota, ya, dapat langsung. Nah, ataupun dari Depkes ke dinas provinsi dulu dan bisa dapat melalui ke dinas kabupaten kota, kemudian nanti dinas kabupaten kota menyebar ke beberapa pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, ya, pelayanan kesehatan swasta dan pelayanan kesehatan TNI dan Polri. Nanti dari puskesmas bisa langsung ke posko kesehatan dan ke pustu. Jadi alurnya ini adalah alur berjenjang ya. Ini harus kita pahami sehingga tidak bingung ya dalam memahami bantuan obat-obatan. Nah, ini adalah contoh jenis bencana dan jenis penyakitnya ya, serta obat yang dibutuhkan biasanya seperti apa. Ini banjir ya. Banjir itu biasanya jenis penyakitnya ada diare, dermatitis ya, otak jamur, bakteri, skabies, ispa ya, asma, leptospirosis, konjungtivitis, gastritis, trauma. Nah, ini adalah jenis bencana banjir. Nah, penyakitnya adalah yang biasanya ya, paling banyak itu ya penyakit jenis ini ya. Nah, obat-obat pembekalannya juga harus disesuaikan ya. Oh, jadi begitu kita berhadapan, oh ini bencana banjir nih, nah maka jenis penyakit yang mungkin itu yang mungkin ada itu ini gitu loh. Maka obat-obatan yang mungkin dibutuhkan adalah obat-obatan ini. Jadi jangan minta obat-obatan yang tidak dibutuhkan selama di lapangan. Kemudian longsor. Nah, ini kita lihat di sini ada jenis penyakitnya, longsor, fraktur tulang, luka memar, luka sayatan dan hipoksia. Ini obat yang dibutuhkan. Dan gempa, tsunami ya, ini juga sama. Konflik huru-hara ya, gunung meletus ya, ini kita bisa lihat jenis penyakit dan obat yang dibutuhkan. Bom ya, ini juga bisa kita lihat di sini. Ada luka bakar, trauma, gangguan jiwa dan mialgia. Nah, obat yang dibutuhkan adalah sama dengan yang di atas, tambah juga beberapa obat-obatan metampiron, vitamin B1, B6, B12 oral. Nah, berikutnya adalah tim penanggulangan krisis. Nah, pada saat terjadi bencana perlu adanya mobilisasi SDM kesehatan yang tergabung dalam suatu tim penanggulangan krisis yang meliputi, yang pertama adalah tim reaksi cepat, yang kedua adalah tim penilaian cepat, yang ketiga adalah tim bantuan kesehatan. Nah, siapa saja tim reaksi cepat itu? Tim reaksi cepat adalah tim yang diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 0 sampai 24 jam setelah ada informasi kejadian bencana. Nah, biasanya terdiri dari pelayanan medik ya, di sini dokter umum ya, satu orang, dokter spesialis bidan. Ini juga tergantung dari besarnya bencana ya. Dokter spesialis, perawat ya, ini minimal mesti ada ya tenaga-tenaga ini ya. Apoteker, sopir ambulan, surveillance epidemiologi atau sanitarian satu orang, dan petugas komunikasi satu orang. Kemudian tim penilaian cepat. Nah, tim penilaian cepat ini adalah tim yang diberangkatkan berdasarkan kebutuhan setelah tim reaksi cepat kembali dengan laporan hasil kegiatan mereka di lapangan. Nah, di sini ada tim penilaian, ini ada dokter umum ya, kemudian epidemiolog dan sanitarian satu orang. Nah, ada tim bantuan cepat, tim yang diberangkatkan berdasarkan kebutuhan setelah tim reaksi cepat dan tim RHA penilaian tadi kembali dengan laporan hasil kegiatan mereka di lapangan. Nah, kemudian tim ini terdiri dari dokter umum, apoteker, asisten apoteker, perawat mahir. Nah, kemudian tenaga surveillance dan entomolog. Nah, ini adalah pendidikan dari tenaga tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini adalah untuk jumlah penduduk pengungsi antara 10.000 sampai 20.000 orang, ini minimal yang dibutuhkan ya.
dokter umum 4 orang, perawat 10-20 orang, bidan 8-16 orang, apoteker 2 orang, apoteker 4 orang, peranata laboratorium 2 orang, epidemiolog 2 orang, entomolog 2 orang, sanitariat 4-8 orang, dan ahli gizi 2-4 orang. Nah, ini kemudian untuk jumlah penduduk pengungsi 5.000 orang. Nah, ini dibutuhkan semakin banyak juga ya untuk tenaga-tenaga kesehatannya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.